ternyata teror tersebut masih ada lagi, datang lagi. Dan sudah bukan target saya lagi. Dan saya masih bukan target saya lagi. Orang yang di dalam rumah juga terkena imbasnya, terkena terornya. Itu yang bikin saya down. Ono kidung tipe mongso lalakone padha kalangan sukmo tipe mongso kang padha waspada merga urip namung setilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, sugeng rahayu semuanya. Semoga di rumah tetap sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel ini, channel Aksara Karsa dengan saya Bala Karsa. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu, narasumber lagi. Tapi bukan cuma satu, melainkan dua. Ini agak berbeda dengan yang kemarin-kemarin ya mungkin ya. Ini agak ramai, seperti mau pos ronda itu kan, bawa sarung. Oke, kita langsung aja kenalan mungkin ya. Oke, kita kenal dulu dengan narasumber pertama. Selamat datang Sugeng Rawuh, Pak Bay. Siap. Sugeng Rawuh, Pak Bu. Jadi narasumber pertama itu Pak Bay. Terus narasumber kedua adalah Pak Bu. Pak Abu. Oke, gimana kabarnya Pak Bay sama Pak Abu? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Ya, baik ya. Oke, ini langsung saya tanya mungkin ya. Ini mau cerita apa nih Pak Bay? Pak Abu. Sebenarnya banyak juga yang mau saya ceritakan ya. Oke. Untuk isi acara ini. Di antaranya hal-hal yang pernah saya alami, yaitu hal mistis juga setengah horor, mungkin horor sekali bagi saya. Karena pada waktu itu banyak kejadian-kejadian malam yang ganjil, tapi aneh dan juga serem. Sebelumnya mohon maaf pakai masker karena keadaan lagi kurang fit, banyak banjir, cuaca lagi kurang mendukung, dan juga se-ekstrim kejadian yang saya alami kemarin dulu. Yaitu kiriman semacam suara, semacam kayak orang, dan juga yang terakhir itu kiriman binatang yang ngeri, yaitu ulat. Kita sebut saja ini agak santet mungkin. Nah, Santet. ya kemungkinan seperti itu. Nah, stop dulu untuk Pak Bay. Nah, sebelum kita berlanjut ke ceritanya Pak Bay, jangan lupa untuk like, penuhin komen di bawah, request atau apapun, kritik dan saran juga boleh. Terus jangan lupa subscribe juga agar channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa juga share agar banyak orang yang menonton video ini. Dan kami juga semakin senang untuk ngupload lagi. Oke, mungkin tanpa berlanjut-lanjut, tanpa nanti berpanjang-panjang, kita langsung aja ke ceritanya. Jadi saya akan menceritakan kronologinya seperti ini. Karena memang hobi saya itu suka begadang. Saya duduk di beranda teras rumah seperti biasa, seorangan sambil ngopi, sambil mainan gadget. Terus ada bunyi-bunyian yang gak enak didengar. Sekali, 2 kali, bahkan sering. Saya nggak habis pikir, ini ada orang jahil dari mana? Setelah itu,
Saya berpikir ulang, ini kalau saya pecahkan sendiri kayaknya nggak bisa. Terus saya konsultasi sama ahli spiritual saya. Di situ, nah, beliau mengatakan bahwa saya disuruh istilahnya tidur setelah matahari terbit. Bahasa Jawanya, "Le, kowe kena turu sakwise mletheke srengenge." Nah, berawal dari situ, saya mulai berpikir, wah, kalau saya sendirian mungkin nggak akan mampu untuk menghabiskan lingsir wengi sendirian. Terus saya ke tempatnya Sohib, yaitu Pak Bu. Pak Bu, kalau ada waktu malam nanti kita duduk sambil ngopi-ngopi, basa-basi lah. Basa-basi itu bahas sana bahas sini. Nah, berawal dari situ, saya menceritakan kejadian yang menimpa pada saya. Terus malam itu datang, sudah mulai ada gangguan-gangguan yang kurang enak, jadi semacam kayak bau-bauan. Di situ mulai ada semacam bau-bauan yang kurang enak, mulai dari bau wangi yang menyengat, terus dan juga bau-bau yang pasang. Itu bahasanya apa ya, Pak? Bedek lah istilahnya, kayak bau bangke itu. Terus kita cukup lama juga dengan Pak Bu begadang di situ, dan ada kejadian lagi yang mungkin bagi saya itu paling ekstrim. Kejadian itu mulai jam 12:30 malam di rumah begitu. Kita duduk berdua di teras rumah, saya masuk ke dalam, melihat di tembok, ya banyak sekali ulat semacam ulat bulu, ulatnya sekitar panjangnya segini ya, berarti sekitar 7-8 sentimeter. Di situ, kok banyak sekali. Terus saya lari keluar, manggil Pak Bu. Pak Bu juga begitu tak panggil masuk, beliau kaget. Banyak sekali seperti itu. Pas kejadian itu kurang lebih jam 12:30 malam ya, Pak. Iya, cek. Terus aku memberanikan diri untuk membersihkan, mengambil satu persatu. Setelah tak ambil, tak bawa keluar, dan di situ tak bakar dengan alat seadanya karena adanya paling korek dan itu tak bakar. Begitu saya masuk ke dalam lagi, sudah berjejer lagi. Gak bisa ngomong saya waktu itu. Ini kejadian apa yang menimpa seperti ini? Terus pada waktu malam pertama itu kalau nggak salah ya mungkin 13 atau 15-an ekor ya, Pak. Itu malam pertama ya. Dan kejadian itu berulang esoknya lagi seperti itu. Dimulai jam ganjil, mulai jam 1 malam. Terus ada
ada jeda waktunya sekitar 1 jam, dan itu munculnya lagi jam 3, dan itu berulang sampai kurang lebih ya 15-an hari, 2 minggu ya waktu kalau nggak salah. 2 minggu. Nah, terus dari 2 minggu itu Pak Bu mengusulkan seperti ini pada saya. Coba itu ulatnya ditangkap, jangan langsung dibakar atau dimusnahkan. Nah, terus gimana Pak Bu? Ya, diambil sampelnya. Nah, pas berarti 10 harian itu, Yes, 10 hari setelah kejadian itu, ulatnya itu diambil. Saya ambil botol bekas air mineral itu, tak masuk ke, kalau nggak salah 2 apa 3 Pak Bu? 3. 3 saya masukkan dengan tujuan ini mau buat apa? Terus Pak Bu ngomong, coba ini kita kasih tahu ke ahli spiritual biar nanti penjelasannya gimana. Saya kan orang awam, nggak ngerti spiritual itu apa, paranormal itu apa, sama sekali. Nah, setelah Pak Bu membantu saya mencari ini ahli spiritual tersebut, akhirnya Pak Bu menemukan ya di daerah pesisir pantai Pulau Jawa, dan setelah ditelusuri sudah tahu alamatnya, terus apa itu atas referensi dari temannya Pak Bu. Saya datang dengan Pak Bu naik sepeda motor, ya kurang lebih perjalanan ke utara 1 jam lah, 1 jam ke tempatnya beliau. Oke, sesampainya saya di pesisir pantai utara dengan Pak Bu dengan sepeda motor, dan juga membawa hasil tangkapan yang sudah dimasukkan ke botol air mineral tersebut. Saya nggak percaya apakah benar ini ahli spiritual, orangnya seperti itu. Dan yang jauh lebih aneh lagi, kalau saya baru ucap 1 kalimat, kayaknya beliau itu sudah tahu banyak hal tentang saya. Apakah gestur bahasa tubuh saya bisa dibaca atau gimana, saya nggak ngerti. Dan di situ beliau cuman pegang. Kita sudah masuk ke rumahnya beliau, dipersilahkan juga sama Pak dan Pak Bu masuk, dan ulatnya itu saya serahkan ke beliau. Beliau cuma tanggapi biasa dok. Terus beliau ngobrol sebentar sama Pak Bu, terus beliau masuk ke kamar. Kurang lebih 5 menit ada ya Pak Bu? 5 menit ada Pak Bu. Terus di situ keluar, baru ngomong sama Pak Bu bahwa Pak Bu ngomongnya gimana ya, saya lupa ingat Pak Bu. Ya ngomong, ya itu dia keluar, ya udah ini kamu kowe batin iki bayani mulai. Iya. Gue rada khawatir, aku tetep melu lancar nih.
Oh sing penting kowe ngancani bayar iki. Dadi ku anu beliau. Nah, jadi terus terus beliau ngomong lagi bahwa ini hanya awan, nanti akan ada berbagai macam kiriman lagi, jadi kau perlu siap tuh. Makanya kalian berdua diusahakan selalu eling lan waspada akan keadaan, dan juga bila perlu, dan juga bukan bila perlu lagi, dan harus selalu rekso awak itu seperti itu. Setelah rampung kita pulang begadang lagi. Malam itu alhamdulillah tidak ada kejadian apa sampai matahari terbit, alhamdulillah. Tapi esok malamnya lagi kita mulai begadang lagi. Jam 12:30 seperti dia muncul lagi hari ke-15 terakhir itu ya Pak. Iya. Dari hari pertama mulai muncul ulat tersebut, yang jauh lebih ekstrimnya itu setelah 40 hari muncul ulat terus. Tapi sebelum kita geser ke depan lagi, 40 hari kejadian, saya bikin sama Pak Bu seperti biasa, minum kopi. Pak Bu rebahan kalau nggak salah ya Bang ya, rebahan di berada rumah seperti itu. Jam 12 itu jadi awal mula tuh bunyi itu tiang seng itu kan. Betul kan? Iya. Nah pas ada bunyi biar itu saya tunggu kan, pas saya tunggu Iya. setelah bunyi der kurang lebih selang 5 menit aja saya tolak gitu. Iya, yang di depan pintu itu ya Bang. Iya. Nah, dan itu bentuknya ularnya cuma satu, tapi bentuknya serem. Bentuknya berarti mulai dari dimensi, kalau nggak salah 21 jengkal itu 20 sentian, dan kayak ada semacam tanduknya gede 1 jempol orang dewasa lah. Dan itu jalannya cukup banget. Gitu. Jalannya cepat. Langsung ditangkap sama Pak Bu pakai serong sampah dan sapu. Ditangkap, dibawa ke halaman depan. Di situ kita ambil kain perca, terus tak guyur pakai bensin, baru tak bakar. Setelah dibakar, asiknya lagi, asik tengah serem campur baur, kayak bunyi petasan anak-anak yang segini wadah titik, nggak ngerti itu apa itu. Nanti akan ada kejadian apa setelah itu. Terus kayaknya setelah kita bakar sampai pagi nggak ada kejadian lagi juga ya Bang Bu. Alhamdulillah. Itu pas itu yang terakhir. Jadi apa untuk kemenungsan apa jadi pas keluar itu jam 12 itu malu cuma itu Yeah. pas itu saya nggak ada lagi. Teror itu nggak ada lagi ya. Orang itu saya sampai ketakutan, saya sampai teriak ya
ini aduh waduh waduh waduh. Itu. Jadi saya sempat kaget juga orang pas jatuhnya itu pas di atas kepala saya itu saya itu sampai kaget tuh saya dalam hati untung nggak kepala saya ini berat gede lagi itu orang ya kalau dibilang ada sumurnya begini saya tanduk itu loh. Setelah teror ular dan berbagai macam teror yang sudah saya alami seperti biasa saya menjalani rutinitas begadang dengan Pak Bu tentunya dan cukup sampai sekitar ya 4-5 bulan setelah kejadian pertama ternyata teror tersebut masih ada datang lagi dan sudah bukan target saya lagi. Yang saya masih bukan target saya lagi, orang yang di dalam rumah juga terkena imbasnya, terkena terornya. Itu yang bikin saya down, bahkan sempat mengganggu segalanya, termasuk konsentrasi pada pekerjaan, pada relasi, semua pada bubar. Dan di teror yang di dalam rumah itu kayak semacam istri saya tidur ada yang narik kakinya, terus anak terakhir saya, anak bungsu saya yang kecil itu selalu ketakutan, katanya ada sosok di dalam rumah yang gede bermata merah, terus tapi ada kebenarannya juga di dalam rumah saya punya anak yang semacam kayak bisa melihat makhluk tersebut, cuman bisanya melihat jadi kata dia banyak sekali makhluk semacam kayak genderuwo atau kayak ular, terus ya bermacam rupa makhluk astral. Saya juga gimana ya, hampir putus asa. Ini kejadian ini mau saya bawa kemana lah? Kok ada orang yang tega sekali sama saya dan keluarga. Padahal lama ini saya sudah semaksimal mungkin berbuat baiklah sama orang. Apa mungkin ada orang-orang seputaran saya yang mungkin kurang gitu paham juga lah. Nggak mau untuk cerita ini saya nggak mau melibatkan orang lain, cukup saya saja yang mengalami. Setelah sekian lama saya bahasa Jawanya saya gelar dulu lagi, kok sampai sedahsyat itunya. Ini perlu saya konsultasikan lagi ke ahli spiritual yang kemarin saya datangi dengan Pak Bu di pesisir pantai utara untuk yang kedua kalinya. Singkat cerita saya datang naik sepeda motor berdua dengan beliau Pak Bu sana dengan harapan supaya dapat solusi untuk menuntaskan kejadian-kejadian yang sudah ada di rumah saya. Begitu saya sampai depan rumah, saya masuk mau ketok pintu. Itu berarti setelah hampir 7 atau 8 bulan kalau saya nggak ingat, itu saya datang lagi kedua kalinya itu dari kejadian pertama. Saya ketuk-ketuk pintu,
sampai beberapa kali kok nggak ada yang keluar. Terus ada seorang ibu-ibu samping rumah, "Mas, badhe ngucali sinten?" Bahasa Jawa seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia, "Mas, mau ketemu dengan siapa?" Terus saya akan bilang, "Mau ketemu dengan beliau ini, bapak ini." Si ibu menjawab, "Mohon maaf, beliau 1 minggu yang lalu sudah masuk UWI, meninggal dunia." Langsung badan saya lemes, udah nggak bisa berpikir apa lagi. Tulang-tulang saya kayak dilolosin dan diceputin, lemes semua. Kenapa kok lemes? Karena saya bingung, ini saya mau berkeluh kesah dengan siapa lah? Sudah hampir mentok untuk pengambilan solusi kejadian yang ada di rumah. Ya, dengan berat hati dan lemes serta gontai, saya pulang dengan Pak Bu, pulang ke rumah. Sampai rumah saya ceritakan semuanya kejadian sama keluarga, bahkan istri saya nangis. Terus gimana lagi? Terus Pak Bu juga ngasih penyemangat, "Sabar, nanti mungkin akan ketemu solusinya." Dan yang lebih asik lagi, beliau Pak Bu bahkan menyemangati, "Jangan khawatir, setiap muslim diuji pasti bisa melampaui. Nggak mungkin istilahnya diuji tapi di atas kapasitasnya, nggak mungkin. Nah, di situ saya mulai ada pemikiran yang jauh lebih baik lagi. Saya muter-muter hampir 1 pulau Jawa, sempat saya konsultasi dengan yang ada di TPI waktu itu, ambil di sana, daftar, terus ternyata membutuhkan budget yang sangat tinggi, saya nggak jadi. Terus saya ke daerah Kudus, ke daerah Kudus, habis daerah Kudus saya ke Karanganyar, bahkan saya sampai ke Ibu Ningsih Tinampi juga. Bu Ningsih Tinampi, iya, Bu Ningsih sampai ke sana. Bahkan ada dokumentasi serta hasil pendaftaran yang lain-lain di sana. 2 kali. Lanjut. 2 kali sana. Alhamdulillah, Bu Ningsih memang punya kemampuan yang hebat. Tapi di pertemuan pertama, satu minggu setelah saya di Bu Ningsih, hebat, bisa sembuh, bisa apa, bisa nggak ada sama sekali ada gangguan. Saya salut tahu. Setelah 1 minggu, saya dari Bu Ningsih Tinampi. Oh iya, saya hampir lupa. Saya ke Bu Ningsih Tinampi tidak dengan Pak Bu, tapi dengan adik saya dan keluarga saya. Terima kasih buat adik saya juga yang sudah menyediakan ukuran minyak. Dan di tempatnya Bu Ningsih itu tidak seperti yang saudara-saudara pikirkan. Jadi di sana mulai ada pendaftarannya juga sudah
sudah lama sekali menunggunya. Dan sampai ke penanganan juga sudah. Singkat cerita, setelah pertemuan pertama di tempatnya Bu Ningsih dan yang kedua kalinya saya datang lagi ke sana dengan istri dan keluarga. Di sana disediakan penginapan buat pasien. Terima kasih Bu Ningsih. Untuk penginapannya sangat layak sekali bagi saya, orang yang nggak pernah nginap. Terus penanganannya juga bagus, ramah, dikasih free makan. Terus alhamdulillah dari penanganan yang kedua kali, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kendala, nggak ada apa. Terima kasih sekali lagi buat Bu Ningsih Tinampi yang sudah memberikan pelayanan penanganan buat saya dan keluarga saya. Oke, seperti itu kira kurang lebih, Mas Bro. Oke. Jadi itu tadi cerita dari itu ya, Pak Bay. Mengenai yang saya tangkap itu adalah sebuah cerita mungkin dikirimi santet ya. Bukan mungkin lagi, emang dikirimi santet dengan banyak gangguan, teror, bahkan sampai benar-benar Pak Bay ini merasa kayak mau putus asa gitu. Oke, tadi kita udah dengerin cerita dari Pak Bay dan disambung oleh narasumber kedua yaitu Pak Bu. Kita langsung ke pertanyaan, oke? Oke, Pak Bay, nanti boleh dijawab kalau sekiranya itu mau dijawab. Kalau enggak atau itu privacy nggak apa-apa. Oke, siap. Kita mulai ke pertanyaan pertama. Dari awal itu mungkin belum mengerti apa sih ini gitu kan. Mulai sadar itu sebelum teror itu terjadi. Apa sih yang membuat apakah ada rasa was-was sebelum adanya teror pertama ulat gitu bagi Pak Bay? Oh ya pasti, karena saya pribadi kan masih awam untuk hal-hal seperti itu. Bahkan nggak ngerti sama sekali. Jadi adanya peristiwa-peristiwa seperti itu membuat saya pribadi belajar dengan sendirinya, ngungsi kawruh dengan orang-orang yang paham, termasuk saya kemana-mana mencari ahli spiritual. Itu banyak sekali pengalaman yang saya dapat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, setelah teror ulat tadi kan, Iya, ternyata. itu ada beberapa teror gitu, Iya. teror yang lain. Bisa dijelaskan mungkin ada teror apa sih yang mungkin itu lebih parah daripada teror ulatnya itu, Pak Bay? Iya, ada. Bahkan sering. Jadi setiap menjelang maghrib, itu anak bungsu saya selalu nangis berteriak-teriak. Jadi semacam kayak takut, kayak melihat sesuatu. Dan itu istilahnya baru selesai kalau sudah dikasih minum air doa. Nah, ini menarik nih. Kalau air doanya itu dari mana itu, Pak Bay? Air doa dari alhamdulillah orang terdekat sini yang semacam kayak ustadz lah, semacam kayak ustadz yang mungkin bersimpati dengan keluarga saya, terus memberikan selalu setiap malam dia mendoakan keluarga saya dan dikasih air doanya.
buat dikonsumsi sama keluarga saya. Oke, kita ke Pak Bu, pertanyaan berikutnya. Hubungannya Pak Bu dengan Pak Bey seperti apa kok sampai benar-benar mau membantu gitu? Coba agak keras Pak Bu. Ya, sebenarnya saya itu ya tadinya kan sama karena umur ya. Iya. Ya biasa-biasa aja. Cuman kayak ada penekanan. Pas itu sama tali visual yang tadi yang sama itu. Yang Nah, pesisir, Bapak yang pesisir. Heeh. Jadi saya itu nggak tahu apa ternyata di Malasi ini disuruh menemani dia untuk gadang dan saya nggak mau, malah saya dimarahi sama Ali. Beliau ngomong ke kurir apa? Jadi ngapain kamu nggak mau? Orang itu bahasanya itu kalau kamu nolong pasti ada yang kamu jangan mikir yang nolong dia, ntar orang lain. Kamu mau harus mau. Gitu. Terus pertanyaan berikutnya masih kepada Pak Bu. Ketika Pak B ini datang tadi ke ahli spiritual ya, dan baru mengetahui bahwa ahli spiritual itu udah meninggal. Di Pak B sempat merasakan yang namanya itu depresi gitu loh. Ya. Kalau Pak Gus sendiri tuh merasakan rasa seperti apa melihat ya sahabat lah gitu kan. Ya kalau saya ya cuma sakit bahwa kejadian itu pasti ada hikmahnya. Jadi ya saya memberikan istilahnya support pada dia sampai udah nggak usah kita nggak usah takut pasti Bisa melampaui itu. gitu. Heeh. Tetap kalau kata istilahnya sadar bahwa Allah itu tidak akan menguji umatnya di luar kemampuannya. Iya, Mas, paham Pak. Dan itu memang benar. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Mohon maaf banyak pertanyaan ya. Siap. Ya soalnya saya jadi tergerak untuk kembali ke dunia mewawancarai orang gitu. Ya. Seru soalnya. Terus ini pertanyaan berikutnya. Ini nih dari Pak B sama Pak Bu kan seperti udah dari awal mungkin kayak biasa aja ya dipertemukan seperti itu sampai sekarang gitu kan. Jadi sampai sekarang itu masih kayak saling membantu gitu ya. Iya. Iya. Mungkin udah jadi bahasa 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 programnya mungkin sudah sohib. Sudah belahan hati. Udah belahan. Soulmate. Oke, ini kembali ke Pak Bay lagi. Di fase ketika Pak Bay udah capek nggak mengetahui pihak dari yang pantai utara ya Iya, ahli spiritual dari Pantai Utara itu. itu udah meninggal. Heeh. Itu benar-benar rasanya terpukul itu ya. Iya. Frustasi. Down, saya sempat down itu, Pak. Dan tadi saya sempat dengar sampai ke tempatnya Ibu Ningsih Iya. di nanti. Eh. Itu dapat apa ya? Dapat info dari mana itu Pak Bay kok sampai jauh loh termasuk loh. Iya. Di sini ke sana jauh banget loh. Jauh banget ya dari sini istilahnya teritori Pemalang Pekalongan sampai ke Sidoarjo. Ya jauh banget. Dan itu saya melihat beliau dan mengerti beliau lewat konten-konten YouTube beliau. Jadi berawal dari YouTube. Nah, terus ada ini wah, ini kayak di situ ada kontak personnya, mulai saya hubungi, terus ada jawaban, terus langsung saya ke sana untuk pendaftaran. Jadi nggak mungkin saya ke sana tuh langsung enggak, saya daftar dulu terus di sana
nanti bulan sekian, tanggal sekian, tolong jangan sampai lebih, soalnya jadwal beliau padat sekali. Dan di situ akhirnya seperti ada sebuah pintu apa ya, Ada solusinya. pintu solusi yang terbuka dan akhirnya bisa Alhamdulillah, alhamdulillah lah sekarang udah nggak ada gangguan lah. alhamdulillah. Oke, pertanyaan berikutnya, ada nggak sih itu Pak Bay sama Pak Bu mungkin boleh menjawab, ada nggak rasa trauma atau rasa seperti apa karena ada masalah kemarin, teror dan lain-lain sampai sekarang? Saya dulu ya ini ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya sudah sama sekali udah nggak ada takutnya, udah nggak ada trauma, nggak ada berpikiran gimana-gimana lagi. Karena kembali lagi setelah sekian sekian banyak kejadian yang saya lalui, itu dikembalikan lagi kepada kita, tingkat keimanan kita gimana. Dan selebihnya saya serahkan sama yang di atas, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Mungkin dari Pak Bu? Ini sama. Oke, jadi udah perwakilan dari Pak Bay aja ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dan agak sensitif ini, Pak Bay atau Pak Bu. Ada nggak sih seperti ketika udah selesai itu ada yang rasa sebenarnya salah apa sih gitu kan? Atau sempat mengkaji diri sendiri? Oh pasti itu. Bahwa kita sempat mungkin kita secara sengaja atau nggak sengaja pernah menyakiti hati seseorang, intinya mendapat seperti itu. Iya. Mungkin Iya sempat sempat ya memang ada, bukan sempat lagi, ada perasaan seperti itu. Kiranya apa, ada mungkin di kejadian yang lampau ada kehilapan apa, atau kesalahan apa saya dengan manusia lain atau gimana. Saya sempat seperti itu, seperti yang Mas Bala katakan. Tapi ya dikembalikan lagi ke diri kita masing-masing. Ya. yang tahu tentang perihal masalah kita Iya. gitu. Oke, terima kasih. Ini benar-benar apa ya, cerita ya, ini konsep yang mungkin baru saya geluti ketika ada satu narasumber dan satunya adalah ya lengkap narasumber, dan di sini saya juga tersadar ternyata sangat kita sebagai manusia harus benar-benar menjaga apa yang kita lakukan di luar sana. Bahkan kita udah baik dari cerita Pak Bay, kita udah baik sama orang aja kita masih zolimi gitu loh Iya. katakanlah. Iya. Tapi kalau bener kita baik, kita masih zolimi. Tapi gimana kalau kita jahat gitu sama orang? Apa yang akan terjadi sama kita? Mungkin lebih parah mungkin. Iya. Dan juga selama ini kita selalu menjaga lisan, Nah, itu pertahankan. pokoknya lisan, tulisan atau apa kita harus jaga lah. Karena kita nggak tahu. Mungkin kita bersenang-senang hari ini, tapi ketika orang lihat kita senang, ada juga yang iri dengan kita mungkin bisa dikirimin apa kek, atau bisa nanti diteror seperti apa ya. Ya lebih baik kita seperti ya menjaga diri kita sendirilah di luar sana itu. Bahkan nggak harus di luar sana, di rumah pun kita juga harus belajar gimana caranya mengontrol diri. Nah, menarik kali ini pembahasan yang kali ini saya mendapat banyak pelajaran. Pun teman-teman juga pasti dapat banyak pelajaran di sini kan. Oke, sebelum saya tutup nih ya kan, jangan lupa untuk like, jangan lupa juga untuk komen di bawah. Komen apapun boleh, silahkan. Entah itu kritik, saran, atau request apapun, entah cerita atau perihal apapun, monggo silahkan penuhin aja kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe agar channel ini tetap berkembang dan kita semangat untuk membuat video-video menarik selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk share agar semakin banyak orang yang tahu channel ini dan semakin banyak pula kita menyajikan
video-video yang menarik berikutnya gitu loh. Matur nuwun untuk Pak Bay, Oh iya sama. matur nuwun untuk Pak Bung ya. Iya. Banyaklah pokoknya hal yang saya tangkap hari ini. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya, Balakarsa, Pak Bay dan juga Pak Bu dan bisa kita sampaikan di sini, bisa kita obrolkan di sini. Matur nuwun sugeng rahayu pokoknya. Mungkin saya harus undur diri. Sekian, jazakumullah khairan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ono kidung tipe mongso lalakone padha kalangan sukmo tipe mongso kang padha waspada merga urip namung setilo urip tata marang tanduke pancipta mugi selamat ora ketiban mongso.